Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi hari ini yang akan kita bahas ya pada pertemuan ke-15 ya, pertemuan sebelum UAS. Jadi ini adalah materi terakhir yang diuaskan. Yang akan kita bahas berkaitan dengan kekontinuan sebuah fungsi ya. Jadi fungsi f(x) dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, nilai fa-nya ada, kemudian yang kedua, limit f(x) ketika x mendekati a ada. Nah, limit f(x) ketika x-nya mendekati a, ini maknanya kalau kita lihat dari kiri, limit kiri dan limit kanan itu menuju ke satu titik ya, atau berkumpul atau konvergen di satu titik ya. Maka dikatakan limitnya ada. Kemudian yang poin ketiga, nilai limit f(x) ketika x mendekati a nilainya sama dengan poin yang pertama atau nilainya fa. Jadi 3 syarat ini harus dipenuhi. Baru dikatakan bahwa fungsi tersebut ini kontinu. Ya. Kalau ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka sudah pasti dinyatakan bahwa fungsi tersebut tidak kontinu. Ya. Misalkan ada satu kasus seperti ini ya. Ini misalkan fungsi f(x), kalau kurvanya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ketika kita mencari nilai fa, ini titik a, kita cari fa-nya. Fa-nya berarti kan ya, ada di sumbu y ya. Ini fa-nya tidak ada. Misalnya kalau ada ini titiknya ini bulat hitam penuh. Ya, kalau ini kan tidak hitam penuh ya. Seperti itu. Jadi ini kasusnya fa-nya tidak ada. Nah, syarat pertama sudah fa-nya tidak ada, berarti kesimpulannya fungsi ini tidak kontinu di x sama dengan a. Kemudian kasus yang kedua, misalkan ada suatu fungsi yang tadi, tapi ketika kita cari nilai limitnya, ya, limit kiri dan limit kanan, ya, limit kiri dan limit kanan, maka nilainya itu tidak bertemu di satu titik atau tidak konvergen. Yang L1 di sini ya ke sini, yang L2 ke sini, ya. Seperti itu. Maka sudah pasti dia tidak memiliki nilai limit, tidak mempunyai limit. Nah, karena syarat kedua tidak terpenuhi, sudah pasti dia fungsinya tidak kontinu di X sama dengan A. Seperti itu. Meskipun nilai fa-nya ada. Ya. Nah, kasus yang ketiga, misal nilai fa-nya ada. Kan ini nilai fa-nya. Ini titik A-nya, ini nilai fa-nya di sini misalkan. Nah, kemudian limitnya ada juga. Limitnya di sini. Ya. Tapi nilai limit dan nilai fa ini berbeda hasilnya. Kalau berbeda, maka sudah pasti dia tidak kontinu. Syarat ketiga tidak terpenuhi. Seperti itu. Misalkan kasus keempat, fa-nya ada, kemudian limit ketika limit f(x) ketika x-nya mendekati a, ya dari kiri maupun dari kanan, itu menuju ke satu titik, ya di fa-nya di sini, limit fa-nya, ya. Berarti limitnya ada. Nah, kalau kita lihat, ya kalau direpresentasikan dalam bentuk grafik, ya kurvanya seperti ini. Nah ya, fa-nya ada, nilai fa-nya ada, kemudian nilai limitnya ada, dan nilai limit dengan nilai fa ternyata nilainya sama. Ya, nilainya sama berarti dia kontinu di X sama dengan A. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Nah, apakah kasus-kasus yang tadi itu kan tidak kontinu? Apakah bisa jadi kontinu atau ketak kontinuan dihapus? Bisa apa tidak? Bisa ya. Dengan cara kita mendefinisikan nilai fungsi di titik
yang sama dengan nilai limit fungsinya. Baru kasus awalnya tak kontinu menjadi kontinu, seperti itu. Dengan mendefinisikan nilai fungsinya. Contoh misalkan, periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2, jika tidak sebutkan alasannya. Misalkan fungsi fx-nya yang A, X kuadrat min 4 dibagi dengan X min 2. Kemudian yang B, fx-nya ada dua kondisi. Kalau nilai X-nya sama dengan 2, maka nilai fungsinya 3. Kalau X-nya tidak sama dengan 2, maka fungsinya adalah X kuadrat dikurangi 4 dibagi X min 2. Pertanyaannya, apakah A dan B ini kontinu di X sama dengan 2? Nah, kita periksa ya. Yang C juga demikian. Ya, ini ada dua kondisi. Kalau X-nya kurang dari 2, maka fungsinya yang digunakan adalah X plus 1. Kalau X-nya lebih dari sama dengan 2, ya, X-nya lebih dari sama dengan 2, maknanya kan ada 2. X sama dengan 2, dan juga X-nya lebih dari 2. Maka gunakanlah fungsi yang X kuadrat dikurangi 1. Nah, sekarang kita periksa satu-satu. Ya, kalau fx-nya sama dengan X kuadrat dikurangi 4 dibagi X min 2. Nah, fungsi ini tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Artinya nilai F2-nya tidak ada. Nilai F2-nya 0 per 0. Jadi pasti tidak kontinu. Kemudian yang B, kita cari kan kontinu di X sama dengan 2. Maka X sama 2 nilainya 3. Ya. Jadi F2-nya sama dengan 3. F2-nya sama dengan 3. Kemudian syarat yang kedua kita cari nilai limitnya. Apakah nilai limitnya ada dari kiri dan dari kanan? Kalau X-nya sama dengan 2, maka limit kirinya kan kurang dari 2. Kurang dari 2 berarti kita ambil yang kondisi pertama ini, X tidak sama dengan 2. Karena maknanya X tidak sama dengan 2, berarti X-nya kurang dari 2, dan juga X-nya lebih dari 2. Gunakanlah fungsi ini, seperti itu. Maaf ya, saya sedikit ada batuknya. Kemudian, karena kita mencari nilai limit, ya, nilai limit, maka X kuadrat dikurangi 4 dibagi X min 2, kita faktorkan dulu ya. X kuadrat min 4, itu faktornya X min 2 dikali X plus 2, kemudian penyebutnya kan X min 2. Kemudian kita sederhanakan, ya, X min 2 dibagi X min 2, berarti sisanya limit X plus 2 ketika X-nya mendekati 2, ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ya. Limit X tambah 2 ketika X-nya mendekati 2. Nah, baru disubstitusikan nilai 2-nya. Berarti limitnya 2 tambah 2 berarti 4. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk yang kasus ke B, ya, F2-nya 3, kemudian nilai limitnya ada dan nilainya 4. Ya. Ini untuk limit kiri, limit kanan kan sama. Berarti nilainya juga 4. Nah, karena FA atau nilai F2 dan nilai limit F2 itu tidak sama, ya, maka tidak kontinu. Seperti itu. Nah, kemudian kita cek yang C. Yang C kan fungsinya seperti itu, ya. Ada dua kondisi ketika X kurang dari 2, fungsinya ini. Kalau X-nya lebih dari dan sama dengan 2, berarti di sini. Nah, pertama kita nyari F2. Kalau nyari nilai F2, maka sama dengan X-nya itu, X-nya sama dengan 2, berarti.
Ya, berarti tinggal disubstitusikan. Karena X-nya sama dengan 2 masuk ke kondisi yang ini, maka rumus fungsinya yang digunakan X kuadrat min 1. Karena X-nya 2, maka yang ada variabel X-nya kita ganti 2. Berarti 3. Ya. Nah, kemudian kita cari limitnya. Limit kiri dan limit kanan. Ya, kalau limit kiri, berarti X-nya kurang dari 2. Sehingga rumus fungsinya yang limit kiri, kita gunakan X plus 1. Ya. Berarti limit X plus 1 ketika X-nya mendekati 2 dari kiri. Maka 2 disubstitusikan 3. Ya. Kemudian kita lihat dari periksa dari kanan. Ya. Kalau dari kanan berarti rumus fungsinya X kuadrat min 1. Ya. Karena X mendekati 2 dari kanan berarti kan lebih dari 2. Lebih dari 2 kondisinya yang ini. Maka rumus fungsinya X kuadrat min 1. Jadi limit X kuadrat min 1 ketika X-nya mendekati 2 dari kanan, ya, itu nilainya sama dengan 3. Kita substitusikan nilainya. 2 kuadrat berarti kan 4 min 1. Berarti 3. Seperti itu. Nah, kalau kita cek nilai F2-nya 3, nilai limitnya, limit kiri sama limit kanan karena sama, maka nilai limitnya ada dan nilainya 3. Seperti itu. Nah, karena sama ya poin pertama atau syarat pertama, F2-nya dengan nilai limitnya sama 3, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi ini kontinu di X sama dengan 2. Seperti itu. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke limit tak hingga. Nah, kalau limit tak hingga gimana? Contoh misalkan, carilah limit 1 per X kuadrat ketika X-nya mendekati 0, jika ada. Nah, penyelesaiannya sama, kita gunakan kiri dan kanan. Ya, kalau mendekati 0 berarti kan kirinya min 1, kanannya 1. Makanya di sini X-nya, biasanya kan kita buat dua tabel ya, tabel kolom ya. Tapi supaya menghemat ya, karena hasilnya juga hampir sama, maka kita gunakan satu saja, di mana X-nya ini nilainya min 1 dan plus 1. Seperti itu. Rumus fungsinya kan 1 per X kuadrat nih. Nah, kalau misalkan X-nya ini plus 1 atau min 1, ya, berarti 1 per X kuadrat 1 per X kuadrat berarti 1 per, yang pertama min 1. Min 1 kalau dikuadratkan kan 1 ya. Jadi 1 per 1 ya 1. Kalau yang positif 1 dibagi 1 kuadrat ya juga 1. Begitu pula yang 0,5. Artinya kalau minus 0,5 dikuadratkan hasilnya akan sama dengan positif 0,5 yang dikuadratkan. Makanya kita cuma buat satu tabel aja gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, hasilnya ini 100, hasilnya 400, 10.000, 1 juta. Kira-kira kalau di sini kita tambahkan plus minus 0,0001, kira-kira hasilnya berapa? Hasilnya berapa kira-kira? Ya, hasilnya kira-kira nanti 100 juta ya. Ya, nanti hasilnya 100 juta. Nah, artinya kalau semakin kecil nilainya ya, atau plus minus 0,0001, maka nilainya juga akan semakin tinggi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilainya menuju tak hingga. Sehingga ketika X-nya mendekati 0, ya, ketika X-nya mendekati 0, maka ya, fungsi dari X1 per X kuadrat ketika X-nya mendekati 0, maka nilainya akan mendekati tak hingga. Seperti itu. Ya, makanya 1 dibagi X kuadrat ketika X-nya mendekati 0, hasilnya mendekati tak hingga. Seperti itu.
Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ketika limit 1 per X-nya menuju 0, ya, menuju 0, maka nilainya adalah tak hingga. Kalau X-nya ini kan 1 per X ya. Kalau 1 per X ketika X-nya kurang dari 0, maka ini menuju ke min tak hingga. Kalau yang tadi kan X-nya lebih dari 0, berarti menuju positif tak hingga. Seperti itu. Gampang ya? Nah, kemudian 1 per X, kalau kita cari limitnya ketika X mendekati tak hingga. Ini kebalikannya. Kalau tadi kan ketika mendekati 0. Maka kalau dibalik, ketika X yang mendekati tak hingga, fungsi 1 per X ini akan mendekati 0. Seperti itu. Ya. Begitu pula kalau mendekati X min tak hingga, juga mendekati 0. Contoh misalkan, hitunglah limit 3X kuadrat kurangi 1 dibagi dengan X kuadrat dikurangi 2X tambah 5 ketika X-nya mendekati tak hingga. Ya. Jadi, kalau misalkan kita substitusikan langsung, maka hasilnya menjadi tak hingga per tak hingga. Kalau tak hingga per tak hingga itu bukanlah solusi, ya. Nah, apakah limit tersebut tidak ada? Limit tersebut ada, ya. Cuman kalau langsung disubstitusikan, maka hasilnya menjadi tak terdefinisi, ya. Nah, kalau tadi rumusnya 3X kuadrat min 1 dibagi X kuadrat min 2X tambah 5, kalau kita keluarkan, ya, X kuadrat atau difaktorkan menjadi X kuadrat, maka nanti pembilangnya itu menjadi X kuadrat dikali dengan 3 dikurangi 1 per X kuadrat. Ya, artinya kalau kita distributifkan, ya, akan kembali ke 3X kuadrat min 1. Begitu pula dengan yang di sini. Ya, kita faktorkan X kuadrat. Kalau difaktornya X kuadrat, maka di sini sisanya 1. Selanjutnya sisanya min 2 per X, kemudian plus 5 per X kuadrat. Ya. X kuadrat sama X kuadrat kita sederhanakan. Ya, hasilnya menjadi 3 min 1 per X kuadrat dibagi dengan 1 min 2 per X tambah 5 per X kuadrat. Nah, jadi menggunakan sifat limit, kita juga memperoleh hasil yang sama. Ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kalau ada limit yang menuju X tak hingga, maka kita tinggal bagi saja semua suku dengan variabel pangkat tertinggi. Kita cek dari pembilang dan penyebut variabel pangkat tertingginya berapa. Ternyata variabel pangkat tertingginya X kuadrat, ya. Nah, kalau X kuadrat berarti setiap suku, ini kan suku pertama, suku kedua, ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Kita bagi semuanya dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya X kuadrat. Berarti 3X kuadrat dibagi X kuadrat nilainya 3. Min 1 dibagi X kuadrat nilainya min 1 per X kuadrat. X kuadrat dibagi X kuadrat nilainya 1. Min 2X dibagi X kuadrat nilainya min 2 per X. Kemudian plus 5 dibagi X kuadrat nilainya plus 5 per X kuadrat. Nah, nilainya sama dengan kalau kita faktorkan, ya, yang ini. Nilainya akan sama. Jadi, untuk mencari limit tak hingga, ya, dari 3X kuadrat dikurangi 1 dibagi X kuadrat min 2X tambah 5 dengan cara kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Ya, semua sukunya kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, tadi kan sudah sampai sini, ya. Barulah kita substitusikan nilai tak hingganya. Nah, limit X menuju tak hingga dari 3 konstan kan, dia tetap 3. Kemudian kalau min 1 per X kuadrat dilimitkan ketika X-nya mendekati tak hingga, hasilnya
0. Ya, ini hasilnya 0, ini juga hasilnya 0, ini hasilnya 0 berdasarkan sifat yang di slide sebelumnya. Jadi yang atas sisa 3, yang bawah sisa 1. Jadi 3/1 sama dengan 3. Seperti itu. Contoh lainnya, misalkan ada limit X-1 dibagi X kuadrat ketika X-nya mendekati 0. Ya, sama. Berarti ini kita pecah menjadi X-1. Ya, dikalikan dengan 1/X kuadrat. Maknanya adalah limit X-1 dikali limit 1/X kuadrat. Gitu ya. Nah, limit X dikurangi 1 ketika X mendekati 0, ya nilainya adalah 0 min 1, berarti min 1. Ini nilainya tak hingga. Min 1 kali tak hingga berarti min tak hingga. Seperti itu ya. Ini contoh yang kedua, ini contoh yang ketiga. Bisa dipahami ya? Nah, supaya kalian lebih paham, kalian coba kerjakan nomor ini ya, 11 sampai 15 ya. Selanjutnya turunan. Nah, konsep turunan, jadi misalkan A adalah suatu titik tetap pada grafik Y sama dengan Fx, kemudian B adalah sebuah titik berdekatan yang dapat digeser sepanjang grafik Y sama dengan Fx. Kalau misalkan ada titik A ini koordinatnya A, FA, maka titik B-nya A ditambah delta X, ya. Titik B-nya berarti A ditambah delta X, ya, FA ditambah delta X. Jadi garis yang melalui A dan B ini mempunyai gradien ya, jadi seperti ini ya. Kalau kita mau mencari turunan, misalkan ada kurva Fx ya, garis Fx. Nah, titik A, kita ambil titik A, berarti FA-nya di sini, iya. Jadi koordinatnya A, FA. Kalau titik B, misalkan ini titik B, B-nya di sini. Jadi titik B, kita misalkan titik B ini adalah dari sini, ya, dari titik A, kan dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Dari sini ke sini kan titiknya namanya A, ya. Berarti kalau dari sini ke sini, berarti A ditambah dengan delta X, karena selisih dari sini ke sini kita misalkan delta X. Jadi titik B di sini itu adalah A ditambah delta X, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sini A tambah delta X, maka di sini adalah FA ditambah delta X, seperti itu. Nah, untuk mencari turunan itu sama dengan mencari gradien ya. Kalau kita mencari gradien, ini garis miring ya. Nah, kalau mencari garis miring di sini atau gradien di sini itu dengan cara dulu sudah dijelaskan ya. Jadi tinggal langsung saja, berarti FA ditambah delta X, titik yang di sini, kemudian dikurangi dengan titik ini, ya, dibagi dengan delta X. Atau kalau misalkan kalian bingung dapat dari mana, lupa mungkin ya. Jadi gradien itu adalah kan kemiringan ya. Nah ini, kita akan mencari gradien ini yang ini. Gradiennya yang ini. Kalau nyari gradien seperti ini, maka ya M itu sama dengan, atau gradien sama dengan Y per X ya. Nah, jadi ini Y-nya dan ini X-nya. Y-nya itu kan dari sini
sampai sini ininya ya. Berarti dari sini cuman sampai FA sini. Untuk menghasilkan nilai di sini berapa? Berarti kan FA ditambah delta X ini dikurangi dengan FA. Nah, sehingga di sini FA tambah delta X dikurangi FA dibagi dengan, nah, X-nya ini kan dia berada di sini. Dari sini sampai sini. Ya. Berarti dari titik A ini ke titik A tambah delta X. Berarti kan nilainya delta X tadi ya. Sehingga gradiennya atau turunan dengan rumus FA tambah delta X dikurangi FA dibagi dengan delta X. Jadi ini adalah mencari turunan menggunakan definisi. Ya. Nah, kalau misalkan titik yang B tadi itu bergerak sepanjang kurva Y sama dengan Fx dan mendekati titik A, maka nilai delta X-nya akan semakin kecil ya. Kalau misalkan delta X-nya semakin kecil, maka delta X-nya akan mendekati nilai 0. Dan otomatis titik B-nya itu karena bergerak ya ke kiri, dia akan mendekati titik A. Maka nanti kalau semakin dekat akan berhimpit dengan titik A. Nah, akibatnya garis singgungnya itu kalau tidak tegak lurus pada sumbu X adalah garis yang melalui titik A. Titik A itu koordinatnya A, FA dengan gradiennya seperti ini ya. Jadi limit dari FA tambah delta X dikurangi FA dibagi dengan delta X ketika delta X-nya mendekati 0. Seperti itu. Nah, apa itu turunan? Jadi secara umum, turunan ini menyatakan bagaimana suatu besaran ini berubah akibat dari perubahan besaran lainnya. Contohnya misalkan turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu, misalkan kecepatan sesaat dari objek tersebut dan lain sebagainya. Nah, notasi dari turunan ini bermacam-macam ya. Ada yang menuliskannya atau melambangkannya Y aksen. Ada yang melambangkannya dy per dx. Ada yang dfx per dx ya. Ada yang dxy ya, artinya mendiferensialkan fungsi y ya terhadap x. Atau di sini dx f aksen x seperti itu. Ya, semuanya sama-sama turunan pertama ya. Nah, untuk bentuknya dy per dx, turunan bentuknya dy per dx ini disebut sebagai notasi Leibniz ya. Nah, misalkan f ini sebuah fungsi real dan x ini anggota dari df, dimana turunannya dari f ini di titik x ya. Ini agak geser. Sini x ya. Jadi turunan dari f di titik x dituliskan seperti ini ya. F aksen x sama dengan limit fx tambah h dikurangi fx dibagi dengan h, di mana h-nya ini mendekati 0. Contoh misalkan, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 4x. Karena kalau kita mau mencari turunan pertama menggunakan definisi turunannya kan limit fx tambah h dikurangi fx dibagi dengan h ketika hanya mendekati 0. Ya. Maka kalau yang diketahui hanya fx-nya saja 4x, berarti kita tinggal mencari fx plus h-nya dulu. Ya. Kalau fx-nya sama dengan 4x, berarti fx plus h-nya yang ada variabel x-nya kita ganti dengan x plus h. Berarti 4
X plus H. Kalau sudah Fx plus H-nya dicari, sudah ketemu, ya, Fx-nya juga sudah ada, H-nya ini tetap, maka tinggal kita proses saja. Fx plus H-nya kita substitusikan 4X plus H. Fx-nya 4X, ya, dibagi dengan H. Nah, 4 dikali dengan X ditambah H, hasilnya kan 4X ditambah 4H. Kemudian dikurangi 4X dibagi dengan H. Nah, kita lihat pembilangnya, di sini ada yang bisa dioperasikan, ya, ada yang sejenis. Yaitu 4X dengan min 4X. Nilainya adalah 0. Jadi, pembilangnya hanya 4H, kemudian penyebutnya sisa H. Jadi limit dari 4H per H ketika hanya mendekati 0. Ya. Ini bisa kita sederhanakan. Sehingga sisanya limit 4 ketika hanya mendekati 0. Karena 4 ini konstan, kalau konstan dilimitkan maka hasilnya tetap konstan. Ya. Jadi f aksen X-nya atau turunan pertamanya dari Fx yaitu 4. Jadi, Fx sama dengan 4x, kalau diturunkan satu kali, atau turunan pertamanya, hasilnya adalah 4, gitu ya. Nah, di sini ada latihan soal, silakan kalian kerjakan. Soalnya sama-sama disuruh menentukan turunan pertama dengan menggunakan definisi turunan. Bukan cara cepat ya, tapi menggunakan definisi turunan. Jadi yang pertama Fx-nya 5 dikurangi 5x kuadrat. Ya, kemudian yang kedua, yang B 4 min 5x pangkat 3, yang C 8 min 4x kuadrat, kemudian yang D 8 min 4x pangkat 3. Ya. Misalkan kita bahas bersama yang A ya, kalau Fx-nya 5 dikurangi 5x kuadrat. Maka menurut definisi turunan, kalau mencari turunan pertamanya, kita menggunakan pendekatan limit, yaitu Fx tambah H dikurangi Fx dibagi H, dilimitkan ketika hanya mendekati 0. Fx-nya kan sudah ada 5 min 5x kuadrat, berarti tinggal kita cari Fx plus H-nya. Ya, Fx plus H-nya artinya, fungsi awal ini, Fx ini, yang ada variabel X-nya, kita ganti dengan X plus H. Berarti kalau Fx plus H, 5 dikurangi 5, di mana X-nya ini diganti X plus H dikuadratkan. Nah, X plus H dikuadratkan, nilainya kan X kuadrat tambah 2XH ditambah H kuadrat. Nah, nanti dikalikan dengan 5, ya kita distributifkan. Hasilnya adalah min 5X kuadrat, min 10XH, min 5H kuadrat. Ya. Jadi, Fx plus H-nya 5 dikurangi 5x kuadrat dikurangi 10xh dikurangi 5h kuadrat. Fx-nya sudah ada, Fx plus H-nya juga sudah ada, berarti tinggal kita substitusikan saja. Jadi, turunan pertama dari Fx 5 min 5x kuadrat sama dengan limit. Ini bukan X ya, ini H. Bisa dipahami ya, ini H. Nah, jadi Fx plus H-nya kan tadi ini. Kita tinggal disubstitusikan saja. 5 kurang 5x kuadrat dikurangi 10xh dikurangi 5h kuadrat. Kita kasih kurung sebagai tanda bahwa ini miliknya Fx plus H. Kemudian dikurangi dengan Fx. Fx-nya tuh 5 min 5x kuadrat. Nah, jangan lupa juga dikasih tanda kurung. Ya. Nanti di proses selanjutnya, kurungnya kita hilangkan. Karena di depan kurung kan positif 1. Maka sama saja dengan menghilangkan kurungnya. Jadi sama saja tandanya. 5 min 5x kuadrat min 10xh dikurangi 5h kuadrat. Nah, untuk yang suku kedua ini, ya, karena ini ada tanda negatif di depan kurung, maka negatifnya ini dikalikan
ke semua suku ya. Jadi min dikalikan 5 berarti min 5. Kemudian min dikali min 5x kuadrat berarti plus 5x kuadrat. Nah, yang sejenis yang bisa dioperasikan kita operasikan. Di min 5 konstanta sama 5 nilainya 0. Kemudian plus 5x kuadrat dengan min 5x kuadrat nilainya juga 0. Jadi pembilangnya sisa min 10x dikurangi 5h kuadrat dibagi dengan h. Nah, pembilangnya di sini sama-sama dua suku ini ya sama-sama memiliki h. Maka h kita faktorkan atau kita keluarkan. Jadi sisanya h dikali dengan min 10x dikurangi 5h. Ya, artinya kalau h dikalikan ke sini, hasilnya kembali ke yang awal tadi. H dikurangi min 5h berarti min 5h kuadrat ya dibagi dengan h. Nah, karena di sini perkalian, maka bisa kita sederhanakan h dibagi dengan h nilainya 1. Sehingga sisanya min 10x dikurangi 5h. Nah, karena sini limitnya h ini ya, h mendekati 0, maka yang ada variabel h-nya kita ganti 0. Berarti min 10x dikurangi 5 kali 0. 5 kali 0 kan nilainya 0. Berarti sisanya min 10x. Jadi, turunan pertama dari 5 min 5x kuadrat nilainya min 10x. Seperti itu. Jadi ini mencari turunan pertama menggunakan definisi turunan. Jadi memang agak panjang ya. Kalau mungkin yang kalian ketahui, untuk menurunkan itu langsung ya. Jadi konstanta kalau diturunkan, ya ini kalau diturunkan. Jadi cara cepat itu disebut sebagai sifat dari turunan ya. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan ya. Nah, di sini sifat-sifat dari turunan ya. Jadi dengan menggunakan definisi tadi, definisi turunan, yang limit fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h ketika hanya mendekati 0 ya. Itu kan definisi turunan. Nah, jadi dari definisi tersebut, maka diturunkan aturan untuk mencari turunan atau cara cepatnya ya. Jadi kalau misalkan ada fungsi konstan, kemudian fungsi konstan tersebut disuruh dicari turunannya, maka hasilnya adalah 0. Kemudian kalau misalkan fungsinya berupa x pangkat r, disuruh nyari turunannya ya, maka caranya pangkat ini menjadi perkalian r dikalikan x di mana pangkatnya dikurang 1 ya. Nah, jadi kalau misalkan ini misalkan ya, fx-nya sama dengan 5 ya untuk yang aturan pertama ya. Nah, 5 ini kan konstan. Kalau konstan, kemudian kita turunkan ya, kita cari turunannya f aksen x maka sama dengan 0. Jadi konstannya berapapun, mau 10.000, mau 1/5. Kalau dia konstan, artinya tidak ada variabel, maka kalau diturunkan nilainya 0. Nah, kalau misalkan soalnya atau fx-nya x pangkat 5. Ya, kemudian kita cari turunannya. Berarti turunannya adalah pangkat jadi perkalian 5 dikali x pangkatnya dikurang 1 berarti 4 seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, kalau misalkan ada dua fungsi ditambahkan atau dikurangi
kemudian disuruh nyari turunannya, maka hasilnya sama dengan kita turunkan fungsi f(x), kemudian baru ditambahkan atau baru dikurangi dengan fungsi gx yang sudah diturunkan, ya. Seperti itu. Misalkan kita nyari D per dx-nya, fungsinya misalkan 2x kuadrat, misalkan ditambah x, misalkan disuruh nyari turunannya. Maka sama saja dengan kita menurunkan terlebih dahulu 2x kuadrat ini D, ya. Kemudian ditambahkan dengan x ini diturunkan, ya. Aduh, sebentar ya. X. Jadi ini menggunakan notasi Leibniz, ya. Dx diturunkan terhadap x. Berarti sama dengan 2x kuadrat kalau diturunkan berarti pangkatnya ini turun jadi perkalian di sini dikalikan dengan di depannya. Berarti 2 kali 2 4 x. Nah, pangkatnya dikurang 1 berarti 2 kurang 1 kan 1. Berarti 4x saja. Ditambah dengan x ini kalau kita turunkan, x itu kan pangkat 1 ya. X-nya pangkat 1. Kalau diturunkan maka sebentar ya. Nah, kalau diturunkan berarti pangkatnya jadi perkalian. 1 dikali pangkatnya dikurang 1. Berarti x pangkat 0, ya. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi x ini kalau diturunkan nilainya 1. Seperti itu. Nah, kalau dua fungsi dikalikan, fx sama gx, suruh cari turunannya, berarti rumusnya f aksen dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Seperti itu. Kalau pembagian berarti f aksen gx dikurangi fx dikali g aksen x dibagi dengan g kuadrat x atau gx kuadrat, ya. Gx dikali gx. Dimana gx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya aturan rantai, ya. Jadi aturan rantai itu kalau ada fungsi, ya, fungsi fx kita turunkan dfx per dx itu nilainya sama dengan atau rumusnya bisa kita misalkan, ya, dfx per du dikali du per dx. Seperti itu. Supaya lebih paham langsung ke contoh soalnya saja. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 10x pangkat 4. Nah, fx-nya kan 10x pangkat 4. Kita misalkan yang di dalam kurung dengan u. Ya, berarti u-nya 10x. Berarti di sini tinggal u pangkat 4, ya. Nah, jadi kita misalkan u sama dengan 10x, berarti du per dx-nya sama dengan 10.
10X kalau diturunkan menjadi 10. Nah, tadi sudah kita misalkan, berarti fx-nya sekarang U pangkat 4. Nanti kan dimisalkan U. Maka dfx per du artinya fungsi ini diturunkan terhadap U, berarti 4U pangkat 3. Ya, turunannya. Maka turunan 10X pangkat 4 terhadap X sama dengan dfx per du ini ya dikali dengan ini. Berarti 4U pangkat 3 dikalikan dengan 10. Kemudian U-nya kita kembalikan lagi. Kan tadi U-nya dimisahkan 10X. Maka 4 kali 10X pangkat 3 baru dikali 10. Nah, hasilnya adalah 4 kali 10 berarti 40 kali 10 pangkat 3 dikali X pangkat 3. Ya, jadi itu contoh dari aturan rantai. Contoh lain misalkan, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan akar 2x. Nah, kita misalkan dulu U-nya itu sama dengan 2x. Kemudian U-nya ini kita turunkan. du per dx sama dengan turunannya adalah 2. Nah, akar 2x ini bisa kita tulis menjadi 2x pangkat setengah. Makna dari akar kan pangkat setengah. Berarti fx sama dengan 2x kan U pangkat setengah. Berarti dfx per du sama dengan U pangkat setengah, berarti pangkatnya turun jadi perkalian setengah dikalikan U pangkat setengah dikurangi 1 berarti min setengah. Ya. Nah, dengan menggunakan aturan rantai, maka setengah U pangkat min setengah dikalikan dengan 2. Ya. Setengah U-nya kan 2x dikembalikan. Berarti setengah kali 2x dipangkat min setengah dikali 2. Ya. Berarti setengah dikali 2 dikali 2x pangkat min setengah. Nah, pangkat min setengah maknanya kan kalau dijadikan pangkat positif berarti kan 1 per 2x pangkat setengah. 2x pangkat setengah sama dengan akar 2x. Setengah kali 2 kan 1 ya. Jadi 1 per akar 2x. Silakan kalian coba kerjakan latihan soal ini. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Selanjutnya turunan trigonometri. Ya, jadi saya langsung saja di sini. Sin, cos, min sin gitu ya. Nah, contohnya tentukan turunan pertama dari fungsi ini misalkan. Nah, kalau kalian lihat yang A, ini dua fungsi dikalikan. X kuadrat sama sin X. Ya, sini juga sama. Secant X dibagi dengan 4X. Jadi dua fungsi dibagi. Ya. Misalkan kita selesaikan yang A ya. Jadi kita misalkan dulu ini A, kemudian sin X-nya kita misalkan B. Ya. Kalau mau mencari turunan dari dua fungsi yang dikalikan, ya, maka nilainya sama dengan, atau rumusnya menjadi A aksen dikali B ditambah AB aksen. Sebentar ya, itu yang luber itu saya hapus dulu. Ya. Nah, sudah. Hapus aja dulu ya. Nah, jadi rumus kalau dua fungsi dikalikan disuruh cari turunannya, maka rumusnya seperti ini. Sama ini ada di aturan turunan poin ke berapa ya? 4 paling. Nanti kalian coba lihat lagi ya.
Nah, tadi sudah dimisahkan A-nya X kuadrat. Jadi kita misal A-nya ini sama dengan X kuadrat, ya. Berarti kalau diturunkan A aksen berarti sama dengan 2X, ya. Kalau yang B itu kan sin X. Sin X ini ya, sin X-nya ya. Maka kalau diturunkan nilainya cos X. Nah, tinggal kita masukkan saja. F aksen X sama dengan, ya, ini kan rumusnya A aksen B ditambah AB aksen. Berarti A aksen dulu 2X, ya. 2X dikali B, B-nya ini, ya. Tinggal dikali silang aja. Ini kali sama ini, ya. 2X sin X ditambah X kuadrat cos X, ya. X kuadrat cos X. Maaf ya, agak tidak rapi. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti itu, ya. Gampang ya? Nah, untuk yang B kalian coba sendiri. Nah, ini kan A per B, ya. Kita misalkan A per B. Kalau A per B berarti turunannya A aksen B, tapi dikurangi aksen B dikurangi A B aksen dibagi B kuadrat. Ada di aturan di slide sebelumnya, itu ya. Kalian pasti bisa, ya. Nah, selanjutnya materi terakhir turunan fungsi implisit. Jadi, fungsi itu ada fungsi eksplisit, ada fungsi implisit. Kalau fungsi eksplisit berarti Y sama dengan Fx, seperti itu. Y-nya ngumpul, seperti itu ya. Kalau fungsi implisit, Y min Fx sama dengan 0, ya. Jadi Fx-nya ngumpul sama Y. Ada di ruas kiri semuanya, seperti itu. Atau Fx, Y sama dengan 0. Nah, semua turunan Y ini selalu diikuti dengan dy per dx. Kalau turunannya Y. Nah, kita kan mau menurunkan terhadap X kan ya. Jadi kalau ada variabel Y, karena kita mau menurunkan turunan fungsi implisit, maka penyelesaiannya yang ada variabel Y-nya kalau diturunkan diikuti dengan dy per dx. Kemudian mengikuti aturan turunan. Seperti itu. Nah, contoh fungsi eksplisit lainnya gini. Ya kan, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X tambah 2. Ini namanya fungsi eksplisit dari X, ya. Kalau misalkan seperti ini, X kuadrat min 4X min Y sama dengan 2. Ini namanya fungsi implisit, artinya berkumpulnya antara X sama Y. Kalau dipisah, ini baru namanya eksplisit, kalau bisa dipisah, ya. Tuh, Y di ruas kiri, X di ruas kanan, seperti itu. Jadi cuman kiri Y saja. Y sama dengan, seperti itu. Itu fungsi eksplisit. Tapi kalau ngumpul Y sama X, itu namanya fungsi implisit. Seperti itu. Contoh misalkan, tentukan dy per dx dari persamaan Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Nah, penyelesaiannya
maka kita turunkan ya semuanya, semua ruas kita turunkan. Ya, berarti DY pangkat 3 tambah 7Y sama dengan DX pangkat 3. Ya, diturunkan terhadap X. Berarti di sini per DX yang ruas apa namanya? Yang ruas kanan D per X juga. Per DX juga gitu ya. Karena ini diturunkan terhadap X. Nah, karena ini operasinya penjumlahan, kalau diturunkan itu langsung. Jadi Y pangkat 3 diturunkan hasilnya apa, 7Y diturunkan hasilnya apa, gitu. Operasinya penjumlahan. Ya. Berarti Y pangkat 3 kalau diturunkan, berarti 3Y kuadrat ya. 3Y kuadrat. Nah, ingat, karena ini ada variabel Y-nya yang kita turunkan terhadap X, maka tinggal kasih tambahan DY per DX, seperti itu. Ditambah 7Y ini kan diturunkan. Kalau diturunkan berarti 7 saja ya. Karena pangkatnya 1, pindah ke sini jadi 1, kemudian pangkat dikurangi 1. Pangkat dikurangi 1 menyebabkan dia Y pangkat 0 ya. Y pangkat 0 kan 1. Berarti 7 DY per DX. Sama dengan, nah ini, X pangkat 3, kalau kita turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah 3X kuadrat. Tidak perlu kita tambahkan DY per DX, karena di sini variabelnya benar, sudah variabel X yang diturunkan terhadap X, seperti itu. Nah, kalau sudah, karena ini sama-sama memiliki DY per DX, kita jadikan satu ya, kita faktorkan. Jadi DY per DX dikali 3Y kuadrat ditambah 7 sama dengan 3X kuadrat. Nah, ruas kiri hanya jadikan DY per DX saja. Berarti yang ini pindah ruas ke kanan, karena awalnya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadi DY per DX sama dengan 3X kuadrat dibagi 3Y kuadrat tambah 7. Jadi hasilnya yaitu ini. 3X kuadrat dibagi 3Y kuadrat tambah 7. Contoh kedua, tentukan DY per DX jika X kuadrat tambah 5Y pangkat 3 sama dengan X tambah 9. Caranya sama, semuanya diturunkan. Semua ruas diturunkan terhadap X. Karena di sini mintanya tentukan DY per DX. Ya. Kalau sudah, karena ini operasinya penjumlahan, ini juga operasinya penjumlahan, bisa kita turunkan satu-satu ya. X kuadrat kalau diturunkan, ingat karena ini variabelnya Y, diturunkan, maka tidak perlu ditambahin embel-embel DY per DX lagi ya. Berarti hasilnya 2X. Nah, 5Y pangkat 3 kalau kita turunkan, berarti 3 kali 5 kan 15. 15Y pangkatnya kurang 1, berarti 15Y kuadrat. Dikali DY per DX, karena di sini variabelnya Y. Ya, kita fokusnya di X. Sama dengan, nah ini, X ini kalau kita turunkan terhadap X, maka nilainya 1. Sedangkan konstanta kalau diturunkan terhadap X nilainya 0. Makanya di sini hanya ruas kanan 1. Nah, yang diminta kan tentukan DY per DX. Maka ruas kiri kita tinggalkan saja DY per DX-nya. Ya. Kalau kita tinggalkan berarti di sini 2X pindah ruas jadi negatif 2X. Sisa ini perkalian dengan DY. 15Y kuadrat pindah ruas jadi pembagian karena awalnya dia perkalian. Seperti itu. Jadi DY per DX-nya 1 min 2X dibagi 15Y kuadrat. Bisa dipahami ya? Contoh ketiga ya. Sama ya ini ya. Ini tentukan DY per DT. Berarti semua ruas dibagi D per DT. Gitu ya. Sama saja. DY per DX sama aja. Artinya variabel T-nya ini nanti tidak ada tambahan embel-embel DY per DX gitu. DY per DT berarti ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya. 3T kuadrat. Ini, nah ingat, suku kedua ini bentuknya dua fungsi yang dikalikan ya.
Kalau dua fungsi yang dikalikan, maka menggunakan aturan dua fungsi yang dikalikan kalau diturunkan. Berarti A aksen B ditambah AB aksen. Kita misalkan T kuadrat ini A, Y ini B, gitu ya. Berarti kalau A-nya T kuadrat, A aksennya 2T. B-nya Y, itu 2TY. Ya. A aksen B berarti 2TY. Ditambah dengan AB aksen. A-nya T kuadrat. B aksennya berarti Y kita turunkan terhadap dy per dt. T1 ya, 1 dikali dy per dt. Karena ini ada variabel Y. Yang dimintakan terhadap T ya, d per dt, dy per dt. Kemudian dikurangi dengan 10y pangkat 4. Min 10y pangkat 4 kalau diturunkan kan min 40y pangkat 3. Ingat ini variabelnya Y. Yang diminta dy per dt. Berarti ditambahin dy per dt. Sama dengan 0 ya, tetap 0 ya. Nah, kemudian yang ada dy per dt-nya kita tinggalkan di ruas kiri. Yang tidak ada kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti di sini jadi min 3t kuadrat berarti min 2ty. Nah, ini sama-sama memiliki dy dt. Dy dt-nya kita keluarkan ya. Seperti itu. Maka kita kan mintanya dy per dt. Berarti ruas kiri hanya dy per dt. Berarti ini pindah ruas kanan. Seperti ini. Jadi hasilnya ini. Bisa dipahami ya. Kalau misalkan penjelasan ini kurang paham, bisa nanti ditanyakan ya. Nah, ini contoh keempat. Contoh keempat agak berbeda sedikit. Disuruh nyari dy per dx. Dan diketahui titik x sama dengan 2, y sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya, semua ruas kita turunkan terhadap x, yaitu d per dx. D per dx juga sama ya. Kita turunkan. Berarti ini 3x kuadrat. Terus ini 3y kuadrat dy per dx. Dan di sini ingat, karena ini perkalian, maka kita misalkan A sama B, gitu ya. Ketemu 6y ditambah 6x dy per dx. Kalau masih ada yang kesulitan dalam menurunkan ini, ya, kalian tanyakan, ya, bisa tanyakan di grup, gitu ya, atau di kolom komentar. Seperti itu. Ya, tapi saya yakin kalian bisa, ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang ada dy per dx-nya kita kumpulkan, ya. Ini pindah ke ruas sini, ini pindah ke ruas sana. Kemudian kita faktorkan karena sama-sama memiliki dy per dx. Sini 3y kuadrat min 6x. Kemudian pindah ruas yang ini. Karena kita kan inginnya yang ruas kiri hanya dy per dx saja. Ketemu seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan, substitusikan. X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Berarti yang ada variabel Y-nya diganti 1, yang ada variabel X-nya diganti 2. Ketemu dy per dx-nya 2 per 3. Bisa dipahami ya? Di contoh kelima, ini sama saja ya. Nanti kalian coba kerjakan juga ya, dipahami. Ya. Nah, untuk selanjutnya kisi-kisi UAS. Ini materinya setelah UTS sampai turunan fungsi implisit. Waktu penyelesaian 100 menit. Dan jika nilai mahasiswa di bawah 60, maka wajib mengikuti ujian perbaikan. Semoga berhasil.
dan semoga sehat, sukses. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.